izin kami akan menyampaikan tentang frailty atau kerentaan. Mungkin ada sebagian yang sudah mengenal dan frailty ini sepertinya menjadi tren setelah vaksin kemarin pada lanjut usia, di mana frailty ini diangkat menjadi satu persyaratan untuk melakukan vaksinasi. Jadi atas dasar tersebut, alangkah baiknya kita mengenal frailty lebih jauh sebelum nanti kita masuk pada materi berikutnya, yaitu bagaimana kalau pasiennya diabetes dengan frailty, bagaimana kalau lansia kita hipertensi dengan frailty. Kurang lebih yang akan kami sampaikan atau yang saya sampaikan ada 4, sederhana saja, ada pendahuluan, apa itu frailty, bagaimana cara menapisnya, dan bagaimana menangani frailty tersebut. Kita akan mulai yang pertama ya, dari pendahuluan. Tadi sudah disampaikan Dr. Gus Putrawan bahwa populasi lanjut usia kita akan terus meningkat dan kita di Bali itu termasuk yang nomor 4 lah di Indonesia, populasinya cukup banyak. Jadi populasi ini semakin tahun akan meningkat dan kita harus mulai aware dengan kesehatan lanjut usia karena lansia harus kita buat sehat, kita buat produktif, kita buat mandiri supaya tidak menjadi beban bagi sebuah negara atau wilayah. Jadi itulah tugas kita bersama sebenarnya. Dan usia yang disebut lanjut usia itu tetap adalah usia 60 tahun. Dari WHO dan juga apalagi kita di Asia, kita memakai 60 tahun sebagai batasan disebut sebagai pasien atau lanjut usia. Dan angkanya yang sangat fantastik yang harus kita perhatikan bahwa peningkatan dari tahun 1990 sampai 2025 itu meningkatnya sampai 414%. Jadi peningkatannya sampai 4 kali lipat. Ini yang menjadi perhatian kita bersama dan harus kita mengerti bagaimana caranya menangani atau apa yang terjadi pada lanjut usia tersebut sehingga lanjut usia itu tetap sehat, tetap mandiri, tetap aktif dan produktif. Itu adalah merupakan kata kunci yang harus kita ingat bersama. Untuk sampai ke sana, maka kita harus ingat dulu teori penuaan. Apa yang menjadi penyebab kenapa orang itu bisa tua? Dan sampai sekarang teori itu sangat banyak. Ini hanya saya menyebutkan hanya ada 4 saja. Ada free radikal, ada glikosilasi, ada DNA, ada yang teorinya sangat dalam, molekuler, dan sangat kompleks. Sehingga sampai sekarang pun proses penuaan adalah proses yang alami. Semua orang akan mengalami dan tidak bisa orang mau muda sepanjang umur menjadi 200 tahun gitu umurnya itu akan masih sangat sulit. Walaupun teorinya semakin berkembang, intervensi semakin banyak dilakukan tetapi tidak mudah karena dia sangat kompleks dan satu dengan yang lain itu saling berinteraksi. Dan yang sederhananya kita bagi 2 saja bahwa proses penuaan itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Di internal secara gen itu sudah dibawa bahwa saya akan berumur sekian itu genetiknya sudah ada. Tinggal eksternal sekarang yang mempengaruhi. Interaksi antara internal dan eksternal inilah yang akan menentukan berapa umur kita. Kapan kita akan sakit, bagaimana kita menjaga kesehatan kita sepanjang hidup kita. Ini ringkasan sederhana yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan untuk frailty ini ya kondisi yang menarik. Ini kita sudah melakukan penelitian multisenter ya dengan Prof. Siti Setiati sebagai ketua pergemi kami bersama cabang-cabang di seluruh Indonesia melakukan suatu penelitian untuk meneliti tentang frailty itu gimana sih. Ternyata sekarang frailty itu yang frail ini yang banyak, hampir berapa ini, 61% banyaknya frail, yang robust, yang fit ini betul-betul fit itu cuma 13%, yang frail itu 25%. Coba bayangkan sebenarnya kondisi lanjut usia kita ada banyak dalam kondisi yang harus banyak mendapatkan intervensi atau penanganan sebenarnya supaya yang frail menjadi robust atau fit, yang frail menjadi frail. Ini sebenarnya merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak bisa hanya dokter saja. Dan kalau dilihat dari Rikesda tahun 2018, ternyata penyakit pada lansia yang banyak itu hipertensi, gangguan gigi, artritis, termasuk diabetes. Nah, makanya ini kita bahas pada kesempatan ini, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kemudian kanker. Ini adalah penyakit-penyakit yang banyak terjadi pada usia lanjut. Dokter Gus sampaikan tadi ada double burden. Ini yang kronik dan ada yang penyakit akut yang sangat mudah terjadi pada
lanjut usia yang akan menyebabkan terjadinya perburukan secara tiba-tiba. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Apa sih itu sebenarnya frailty? Coba kita masuk. Kerentaan, bahasa ada yang bilang kerapuhan. Kalau dibayangkan sebenarnya dilihat dari gambar ini saja ya. Ini kalau ini kan kelihatan sudah rentah sekali. Itu yang dimaksud dengan frailty. Tapi bagaimana kita mendeskripsikan, bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana kita mengatasi, akan saya coba sampaikan di sini. Secara umum bahwa frailty dan penuaan itu menjadi suatu hal yang sangat mirip ya. Kalau proses penuaan adalah proses hilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki dan mempertahankan struktur dan fungsinya normal, sehingga dia tidak bertahan terhadap adanya trauma atau jejas, baik ringan. Ada infeksi ringan, ada gangguan ringan, dia akan mudah menjadi sakit. Ternyata definisi dari frailty juga mirip. Dia sebuah sindrom yang multisistem dengan ciri hilangnya dinamika hemostatiknya menghilang, menurunnya cadangan fisiologis, dan rentan terhadap morbiditas dan mortalitas. Ya, mirip dengan penuaan ya. Tapi bagaimana kemudian kita menjelaskan ini lebih jauh dan lebih dalam. Dan ini adalah merupakan bagan di mana apa yang peran sentral daripada kerentaan atau frailty tersebut ada di tengah-tengah sini. Dan frailty itu adalah merupakan kondisi yang komponennya terdiri dari kognitif, psikologi, sosial, spiritual, dan bahkan kondisi fisik. Jadi bukan cuma frailty fisik tua saja, tapi dia banyak faktor lain yang akan berpengaruh. Dan ini dilatar belakangi oleh faktor risikonya usia, kemunduran kognitif, fungsional, mobilitas, belum ada lagi multimorbid atau penyakit kronik, ataupun pola hidupnya dia atau kondisi-kondisi rumah, lingkungan, semua ini akan menyebabkan kondisi menjadi renta. Dan apabila sudah renta di sini, maka luarannya adalah disabilitas. Pasien menjadi tidak mandiri, lansia menjadi kualitas hidupnya jelek, angka masuk rumah sakitnya tinggi, mortalitasnya tinggi. Jadi problem kita sebenarnya di sini. Karena kerentaan ini sebenarnya adalah sifat yang sangat dinamis, bisa kita kembalikan, bisa kita perbaiki dengan intervensi-intervensi yang komprehensif. Jadi tidak hanya berfokus pada penyakit yang merupakan bagian kecil saja dari bagaimana kita menangani suatu kasus lanjut usia tersebut. Jadi cycle-nya kurang lebih di sini. Ada nutrition yang berperan, ada bagaimana kemampuan berjalan, bagaimana melakukan aktivitas fisik, bagaimana melakukan ADL, apakah dia pernah riwayat jatuh. Sedangkan ini bagian kecilnya adalah aging proses ya, aging proses perubahan fisiologi akibat penuaan, komorbiditas ini adalah bagian kecil. Tapi hal ini jangan diabaikan, lingkaran yang dua di sampingnya itu jangan hanya berfokus pada morbiditas saja. Itu yang ingin kami sampaikan bahwa frailty itu sangat penting untuk kita perhatikan, kita identifikasi. Ini saya gambarkan, saya rangkum dari dua sumber untuk membayangkan di mana posisinya sebenarnya frailty atau kerentaan tersebut. Ini anggap sebagai proses penuaan yang akhirnya menuju kepada kerentaan, yang ini akhirnya outcome yang akan terjadi. Dari usia muda proses penuaan akan terjadi, di sini masih rebas, tua masih fit, kemudian menjadi frail. Kemudian frail ini menyebabkan penyakitnya akan muncul, ataupun ada salah satu penyakit muncul duluan, dia akan menjadi lebih berat, masuk pada kondisi outcome. Outcome yang selalu digunakan pada lanjut usia adalah falls, jatuh, disabilitas, ketergantungan, kemudian risiko operasi, kemudian kematian. Di sini adalah outcome. Dan ini sifatnya adalah dari frail menjadi pre-frail, menjadi robust atau fit, ya. Jadi renta menjadi fit itu sebenarnya dinamis. Ini masih bisa kita lakukan intervensi dengan exercise, nutrisi dan lain sebagainya, dan stress prevention. Kita mencegah penyakit-penyakit yang lain itu supaya terkontrol dengan baik. Nah, itu adalah usaha-usaha yang harus kita lakukan. Ya, karena kalau kita biarkan, dia akan cenderung akan semakin menurun kondisi akan mendekati ke kematian. Ini yang kita tidak inginkan, dan inilah usaha-usaha yang harus kita lakukan. Sekarang coba lihat, ini adalah gambaran bagaimana kita melakukan intervensi apa tidak, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan. Ini adalah kondisi frail. Anggap kalau kondisi awal lansia tersebut pre-frail,
kalau dia terjadi stresor, dia terkena penyakit, maka kalau kita mampu mengembalikan balik, dia akan balik seperti semula. Tapi kalau lansia kita mengalami frill, kemudian dia tiba-tiba kena infeksi paru-paru, kemudian dia masuk rumah sakit, pada saat kembali dia tidak bisa lagi kembali seperti semula. Dia akan cenderung lebih menurun lagi kondisinya. Begitulah semakin terus semakin menurun, sehingga akan menyebabkan ke fase outcome yang jelek atau kematian. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Sehingga kenapa kita harus berusaha, gimana caranya yang free-free supaya jadi free-free, yang free-free supaya menjadi rebas di sini, supaya menjadi fit. Itu adalah usaha-usaha yang harus kita lakukan secara terus-menerus di masyarakat maupun di keluarga dan juga di layanan kesehatan terdekat. Karena sudah sangat jelas sekali bahwa ini adalah tiga grafik yang dilakukan studi oleh Fried, itu bahwa kelompok yang non-frill, yang tidak mengalami frill atau yang fit, itu dia lebih landai, ini risiko mortalitasnya. Jadi mortalitasnya lebih kecil, lebih panjang, lebih perlahan. Beda dengan kalau yang frill ini dia atasnya sangat tinggi. Jadi, kenapa kita penting melakukan identifikasi di frill tersebut. Nah, jika memang penting, terus bagaimana caranya melakukan penapisan terhadap frailty tersebut? Ini adalah ada banyak sekali sistem scoring dari frailty. Ya, di sini ada sistem, nanti bisa kita pilih. Nanti saya akan sedikit memberikan rekomendasi mana yang lebih mudah. Kurang lebih dulu ada sistem yang agak kuantitatif, jadi terhitung dengan baik. Seperti di sini ada kelemahan. Ini dilihat handscript-nya gimana, penurunan berat badan, kemudian ada kecepatan berjalan bagaimana, kemudian aktivitas bagaimana. Ini bisa dihitung, kemudian dibagi menjadi frill, free-frill, dan rebas. Ini yang mana terpenuhi kriterianya di scoring. Ini namanya skornya adalah cardiovascular health study, jadi CHF. Ini scoring frailty yang pertama. Dia menggunakan penurunan berat badan, kelemahan dengan head grip, ini kelemahan secara subjektif, ini kemudian kecepatan menggunakan kecepatan berjalan, kemudian ini adalah menggunakan aktivitas yang namanya PASE, yaitu physical activity, seberapa dia melakukan kegiatan, berapa kalori per minggu yang dihabiskan. Ini hitung-hitungannya agak rumit juga. Kemudian ada skor yang berikutnya namanya SOF atau Study of Osteoporosis Fracture. Ini kelompok dari osteoporosis ini membuat sebuah kriteria atau scoring system melihat dari penurunan berat badan, kemampuan bangkit dari duduk ya dari kursi berdiri 5 kali. Kemudian yang lagi satu adalah kelemahan. Apakah merasa energi penuh ini sifatnya? Ini itu disebut free-free, kalau 0 disebut, kalau sudah disebut lebih mudah tiga saja. Kemudian apa yang lain? Ada yang frill, ini yang kemarin diperkenalkan pada saat menggunakan frill. Ini fatigue, kelelahan. Dalam 4 minggu ini gimana? Ada kelelahan, enggak? Ada daya kelemahan, ini mampu enggak dia naik tangga sebanyak 10 undakan? Ini kecepatan berjalannya bagaimana? Penyakitnya ada penyakit komorbid 5 atau lebih penyakit dari diabetes, ini penyakit paru, hipertensi, stroke, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian penurunan berat badan. Ini kemudian di scoring 0, kalau frill itu 1 sampai 2, kalau ini adalah frill ini 3 sampai 5 skornya. Jadi ini yang kita gunakan kemarin pada saat vaksinasi. Ada lagi sebenarnya skor yang disebut sebagai CFF atau Clinical Frailty Skill. Kalau ini dia sudah lebih detail sedikit, tetapi bersifat lebih kualitatif, kayaknya cuma pakai satu, masuk kriteria ini, masuk yang ini, dikategorikan langsung pasien itu masuk yang atau lansia tersebut masuk yang very fit, masuk yang well atau apa. Untuk mudahnya nih saya sudah coba rangkum jadi seperti ini. Kalau ini very fit nih aktif ya, regular exercise masih bisa dan lain sebagainya. Kalau yang ini yang nomor 2 fit, tidak ada penyakit tapi tidak terlalu aktif, dan olahraganya masih jarang.
Jangan-jangan kita kayaknya masuk yang di sini dan ada yang masuk very fit karena tidak rutin olahraga. Kemudian kalau yang managing well itu dia punya penyakit tapi terkontrol dengan baik. Itu yang nomor 3. Nomor 4 ini sudah mulai kayaknya agak lambat ya sekarang gitu. Aktivitas sedikit aja sudah mulai muncul keluhan kok kayaknya lemes ya, kok kayaknya capek ya. Itu disebut sebagai vulnerable nomor 4. Kemudian yang ini yang midlife frail sudah mulai ADL itu agak susah, misalnya tidak bisa belanja ke pasar, susah kalau nelpon, susah kalau mau manage uangnya itu mulai susah gitu. Kalau yang ini sudah mulai ADL-nya perlu, kalau ADL tuh dia untuk sendiri aja dia sudah mulai butuh bantuan. Kalau ini sudah complete dependent, jadi sudah sangat tergantung dia karena dia sudah di kursi roda saja. Dan ini sudah complete dependent dengan severe ill, dia hanya di tempat tidur. Kalau ini yang terminal. Terminal ill artinya life expectancy-nya kurang dari 6 bulan. Ini saya lihat ini lebih sederhana dan lebih mudah. Memang kelihatannya masalahnya satu, tapi sebenarnya kalau dicari penyebabnya apa? Penyebabnya kompleks lagi. Masuk lagi yang apakah ada penurunan berat badan, apa macam-macam, itu kan masuk ke hal yang sangat kompleks nantinya kalau kita masukkan. Dan skor tadi juga dari kardiologi akhirnya ikut menganut juga ini, kayaknya pakai yang tadi, kayaknya CFS itu lebih mudah, dia ikut menggunakan sistem scoring yang itu untuk frailty-nya untuk lebih mudah diaplikasikan. Karena memang kelihatannya kalau yang sifatnya kualitatif itu akan mudah untuk melakukan screening, mudah diketahui oleh masyarakat, mudah disosialisasikan pada keluarga. Kalau kita menggunakan yang kuantitatif mungkin bagus untuk kita layanan di tempat layanan supaya kita bisa memberikan intervensi yang lebih baik ya. Oke, bagaimana penanganannya kalau sudah kerentaan? Maka kalau lansia mengalami kerentaan, goal standarnya adalah tetap kita harus melakukan comprehensive geriatric assessment. Comprehensive assessment ini adalah hal yang paling penting. Jadi semua aspeknya di-assess, ya, fisiknya, psikologinya, fungsionalnya, sosial, environment-nya semua di-assess. Ini disebut sebagai comprehensive geriatric assessment. Kemudian lakukan stratifikasi, lakukan identifikasi goal, kemudian care plan-nya bagaimana, lakukan intervensi, kemudian review, kemudian assess lagi. Nah, ini yang selalu dilakukan berulang-berulang. Ini adalah merupakan konsep dari comprehensive geriatric assessment. Semua pasien lanjut usia sebaiknya dilakukan comprehensive geriatric assessment. Kenapa demikian? Karena lanjut usia itu geriatric syndrome itu nggak sama dengan orang dewasa geriatriknya. Dia sangat jauh, bahkan menurut saya dia kebalikan lagi. Kalau geriatric syndrome itu satu, di sini misalnya jatuh, frailty, tapi dia penyebabnya banyak, mekanismenya ada berbagai macam, faktor sosial, lingkungan, semua berpengaruh. Bahkan nanti kalau dilihat resiko dan penyebabnya itu ada banyak. Beda dengan kalau sindrom orang dewasa. Sindrom nefrotik gitu, ada banyak gejala, tapi penyebabnya satu aja, tik, yang itu, karena antigen antibody kompleks. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi, dia penyebabnya satu, gejalanya banyak. Tapi kalau geriatri itu sangat kompleks penyebabnya. Dan bahkan yang muncul tuh bukan cuma satu, tapi bisa ada 2 gejala, ada 2 sindrom, ada 3 sindrom. Kalau masing-masing sindrom itu memiliki penyebab yang banyak, bukan main yang harus kita lihat. Ini yang coba kita bayangkan saja bagaimana cara kita bekerja untuk menangani pasien lanjut usia. Makanya harus dilakukan comprehensive geriatric assessment. Karena penyebabnya dia banyak. Ada yang faktor predisposisi, ada yang pencetus, ada yang penyebab langsung, dan lain sebagainya. Dan semua penyebab itu akan berinteraksi. Sehingga membutuhkan yang namanya comprehensive geriatric assessment. Comprehensive geriatric assessment itu adalah suatu multidimensional yang interdisiplin. Proses diagnostiknya, medicalnya, psikologinya, fungsionalnya semua dilihat pada lansia yang frail sehingga nanti terkoordinasi dengan baik, integrated, dan plan of care-nya bagus, dan long term follow-up-nya berjalan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan comprehensive geriatric assessment. Jadi kita harus melakukan comprehensive geriatric assessment pada lanjut usia. Yang dimaksud interdisiplin itu bukan work together. Work together itu artinya multidisiplin. Ada banyak disiplin tapi semua bekerja sendiri-sendiri, tidak pernah ada interaksi. Yang dimaksud interdisiplin itu bekerja sebagai tim. Jadi semua interprofesional bekerja dan tidak ada sekat satu dengan yang lain. Semua saling memberikan nasihat, semua saling memberikan masukan, memberikan kontribusi yang semuanya ditujukan untuk pasien.
Jadi tim yang bekerja, teamwork, harus ada rapatnya, harus ada diskusinya, di bidang Anda apa yang terjadi, apakah ada interaksi satu dengan yang lain, ini yang dimaksud dengan interdisiplin. Jadi dalam CGA itu menekankan interdisiplin, bukan hanya sekedar multidisiplin. Karena yang dikaji itu banyak. Medical assessment, fungsional, psikologi, sosial, environment, ini semua dilihat. Jadi semua harus berperan serta memberikan kontribusi supaya pasien atau lanjut usia itu mendapatkan penanganan yang baik. Dan nanti ujung-ujungnya di fungsional ini, functional ability ini, fokus pada fungsional ini. Apakah semua perbaikan, semua yang kita lakukan perbaiki tidak fungsionalnya dia? ADL-nya bisa bagus enggak? Apa yang kita bisa perbaiki? Dia pasiennya bisa lebih mandiri enggak? Itu yang menjadi target dari penanganan tersebut. Kalau pasiennya lebih mandiri, tentu dia akan tidak frailty lagi. Jadi kita akan mendorong yang frail menjadi pre-frail atau menjadi fit. Atau pre-frail minimal dia selama mungkin dia bisa pre-fit. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini sedikit saja tentang prinsip penanganannya, karena prinsip penanganannya sudah masuk tadi di CGA tadi. Jadi identifikasi faktor ini yang nomor satu, ini yang paling sulit kita, karena kita harus cari semuanya, kemudian fokus pada latihan jasmani atau latihan fisik, fokus pada diet, memberikan protein yang cukup, asam amino, vitamin D, kemudian hentikan obat yang menurunkan nafsu makan, oral hygiene-nya. Sementara obat-obatan yang bersifat hormon, obat-obat khusus yang supaya tidak frail, kasih obat ini, kasih hormon ini, semua belum bisa menunjukkan bukti yang baik. Karena bayangkan saja mekanismenya tidak sederhana. Jadi tidak bisa satu hormon untuk menyelesaikan semuanya. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan kalau dilihat dari scoring tadi, kalau menggunakan skor frail, ini satu-satu ini kita mesti lihat penyebabnya. Kalau diabetik, apa mungkin depresi atau mungkin apa. Kalau ini apa mungkin ada sarkopenia, apa yang akan kita lakukan. Kemudian kalau ini exercise-nya apa, kalau dia penyakitnya bagaimana penata laksanaan komorbidnya, ada polifarmasi apa enggak, review obat-obatannya. Kalau ada penurunan berat badan nih, penurunan berat badannya, ini yang harus dikaji nih gini. Meal on will. Jadi banyak medication, emosional, anorexia. Ini semua mesti dilihat. Jadi menangani lansia memang harus interdisiplin bekerjanya, tidak boleh sendiri-sendiri. Supaya pasien tertangani dengan atau lanjut usia mendapatkan penanganan yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan, ini hanya untuk tips latihan fisik aja. Kalau ada nanti bisa dipakai untuk edukasi bahwa sebaiknya latihan fisik dilakukan. Kalau sebelum melakukan latihan fisik, periksa dulu medisnya, kondisi fisik seberapa bolehnya, lakukan frekuensi minimal 3 kali per minggu, kemudian paling nggak ada jeda 48 jam, paling satu sesi paling tidak 20 sampai 45 menit. Ini sangat individual ya, sifatnya tergantung nanti kemampuan. Latihan fisik itu ada yang latihan aerob itu adalah yang aerobik, itu santai, berenang, jogging gitu ya, naik sepeda dan lain sebagainya. Ada yang disebut latihan ketahanan atau kekuatan ya, ada keseimbangan, ada kelenturan, fleksibilitas. Jadi semua model exercise ini sebaiknya dilakukan pada lanjut usia karena itu akan menyebabkan terhindar dari jatuh atau menghambat frailty tadi dan menyebabkan lansia menjadi lebih mandiri dan lebih fit. Dan jangan lupa asupan nutrisi tidak cukup dengan exercise saja. Asupan protein ini sangat penting. Ini sudah disampaikan hasilnya jauh lebih bagus kalau exercise dan nutrisi saling melengkapi. Bukan hanya nutrisi saja tanpa exercise atau bukan hanya exercise saja tanpa nutrisi. Kalau lansia maka yang menjadi perhatian adalah protein. Protein ini selalu jadi perhatian. Coba asupan protein lansia kita ditingkatkan 1 sampai 1,5 kali, kemudian ditambahkan vitamin D, itu juga menjadi sangat penting. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan message-nya bisa diterima, dan ini adalah sebagai take home message saja. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah populasi lansia itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kita harus siap-siap. Sekarang ini adalah dekade healthy aging dibilang tahun 2020 sampai 2030. Dan Indonesia itu termasuk peningkatan yang sangat dahsyat. Di Bali itu nomor 3, nomor 4 yang paling besar jumlah populasinya. Jangan lupa kita harus bersiap-siap. Kemudian frailty adalah merupakan salah satu sindrom geriatri yang sebenarnya banyak kita hadapi. Tadi kasus di penelitiannya ternyata sangat besar.
Dan dia adalah kondisi yang kompleks, multifaktorial, dan sebenarnya adalah reversible atau dinamis. Ini harus mendapatkan penanganan yang serius. Supaya kita tahu, ini adalah merupakan ada sistem scoring untuk mengenal frailty itu. Kita melakukan penapisan. Skor mana saja boleh dipakai. Kalau yang mau sederhana di masyarakat pakai TFS tadi, gambarnya bisa dilihat ini pakai kursi roda, ini di tempat tidur, ini pakai tongkat, jadi lebih mudah. Nanti kalau yang ini skor yang lain adalah bersifat kuantitatif, akan sangat bagus digunakan untuk melakukan intervensi. Dan pendekatannya jangan lupa mengacu pada comprehensive geriatric assessment. Jadi tim itu bekerja multidisiplin, tapi bekerjanya secara interdisiplin, tidak terkotak-kotak, saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan mendapatkan kesepakatan atau tidak ada sekat-sekat yang terlalu rigid antar satu profesi dengan profesi yang lain. Ini tugas Anda, bukan seperti itu, tapi bersama-sama saling berkontribusi. Dan prinsip penanganannya adalah melakukan identifikasi, mengontrol faktor risiko dan penyebab dan komplikasi, serta latihan fisik yang optimal dan nutrisi yang seimbang dan beragam. Baik, Dr. Gus, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu banyak dan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan jelas. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di chat maupun di akhir sesi. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Dr. Gus.